Di tengah kasus perzinahan yang melibatkan Inara Rusli, Wardah Tinamawa berbagi kisah emosional saat melihat bukti rekaman CCTV Insanul Fahmi dan Inara berhubungan yang memicu penegakan pasal 284 KUHP. Mawa menceritakan bahwa selama pemeriksaan polisi, ia dipaksa untuk melihat bukti tersebut dan mengakui adegan itu sangat memicu emosinya, bahkan diwarnai dengan suara yang eksplisit. Begitu mendapatkan bukti itu, Mawa langsung bereaksi keras, sampai-sampai memukul tembok karena emosi yang meluap. Namun, demi melindungi masa depan anak-anak dan jejak digital, Mawa bersama timnya bersepakat untuk tidak mengungkapkan detail rekaman tersebut ke ranah publik. Mawa merefleksikan bahwa kesulitan besar ini membawa hikmah mendalam. Ia kini melihat kejadian pahit tersebut sebagai dorongan untuk mengejar kembali impian pribadi yang selama ini terhambat oleh suaminya, termasuk cita-cita menjadi polwan dan melanjutkan kuliah. Mawa merasa suaminya menghalangi ambisi-ambisi tersebut, meyakini peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Oleh karena itu, ia kini melihat trauma ini sebagai momentum penting untuk mandiri dan menyongsong kebahagiaan setelah badai berlalu. Melihat 2 jam itu. Iya. Ya. Dengan suara aum-aumnya. Ada aum-aum. Aduh, penasaran kalian ya. Penasaran. Terus tahu dan mendapatkan bukti-bukti itu gimana sosok seorang ini aku Mawa ke-trigger ini. banget sih kalau udah bahas itu. Tadi juga di pemeriksaan kan sampai dilihat yang mereka hubungan, mau cakapnya ya. Kalau udah 284 KUHP itu kan pasalnya itu udah masuk nih ya, perempuan, laki-laki gitu udah masuk ya. Itulah semuanya. Jadi ya udah ke-trigger lagi deh, lihat itu lagi karena dipastikan kan sama penyidiknya, kamu harus lihat kata dia kayak gitu. Siapa sih yang kuat ya Kak ya melihat sosok suaminya melihat begitu. 2 jam itu. Iya. Dengan suara aum-aumnya. Ada aum-aum. Aduh, penasaran kalian ya. Penasaran. Enggak ya, nggak boleh di-skill ya guys. Nggak boleh. Itu jejak digital, kita harus memikirkan masa depan anak-anak kita. Benar sekali ya. Karena juga sampai sekarang Mawa tidak pernah nge-spill ke media sosial ataupun apa, jadi Mawa juga bersih karena itu menjadi barang bukti kayak gitu. Benar sekali, jadi jangan sampai tertrigger. Jangan jadi konsumsi publik. Benar. Benar sekali ya. Pada tawa semuanya tuh ya. Terus ketika Mawa mendapatkan bukti itu, Mawa langsung hubungin suami atau gimana? Langsung nge-share ke abang. Abang Amiin gitu. Jadi sampai pukul-pukul tembok. Pokoknya se-emosi itulah. Iya benar. Karena kan aku anak paling kecil dong, dari 6 bersaudara kan. Dan pada saat itu mau daftar polwan juga kan. Pokoknya mimpi aku tuh dulu cita-cita jadi polwan. Ya qadarullah lah jalannya begini kan. Jadi dia memang udah nyuruh aku nggak usah lah jadi polwan, karena kan fitrahnya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga di rumah aja deh gitu. Karena aku juga mau kuliah nih, juga dihambat sama beliau. Nah kalau sekarang ini udah kayak gini, mungkin Allah tuh menakdirkan kalau aku tuh memang harus mengejar mimpi-mimpi aku ya dong. Independent woman. Iya, jadi walaupun kemarin terhambat, ini hikmahnya lah dari semua ujian yang udah Allah kasih. Pasti adalah setelah badai itu kan pasti adalah pelangi ya. Setelah hujan pasti ada pelangi. Pasti ada kebahagiaan, pasti ada hikmahnya nanti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untung aja lu pada kagak tahu, karena di sepanjang pertandingan nih penuh dengan nada deri, nada lembut, bahkan disertai dengan nada desahan. Tiba kenapa-napi, kalau lu sempet lihat bisa kelojotan. Suara aung. Di durasi 3 jam ada aung-aung. Hah? Apakah ada ibu harimau di rekaman tersebut? 2 jam lantai 3. Kok ada aung-aung sih? Yang benar dong Wawa. Yang benar dong. Aung-aung maksudnya apa? Udah 2 jam aung-aung. Apa ada yang lecet? Wawa lu suka ini deh, suka bikin lucu. Pengen deh nanti di persidangan mau dengar suara aung-aung. Seaung-aung apa sih wanita soleha?
Aku mau tahu aung-aungnya. Aung. Setelah menonton podcastnya Dr. Oki bersama Mawa, aku kembali penasaran walaupun kemarin aku bilang aku udah bosen. Tapi begitu aku nonton live-nya aku belum bosen ternyata loh. Di live itu di roasting habis-habisan, katanya ada suara macan yang mengaung-ngaung. Kata netizen yang mempertanyakan pernikahannya itu benar-benar ada apa enggak. Soalnya katanya itu waktu tanggal 7 tuh meeting, yang laki, yang perempuan katanya tuh jalan-jalan ke playground sampai malam. Netizen loh sing ngirimi Mbak Mawa iku. Netizen kau benar-benar ya netizen ya. Good job. Jadi nggak sabar ini kasus endingnya gimana ya guys. Biar supaya orang-orang itu kalau mau melangkah itu hati-hati gitu loh. Kalau mau semena-mena tuh ya hati-hati gitu loh. Itu berarti ditakonin itu Oktober gitu. Kakak ada hubungan. Katanya profesional aja. Kok 7 Agustus udah nikah, udah kawin katanya. Piye ki? Sebenarnya sing di lho Mbak. Nanti pasti ada walang sangit yang bilang kayak gini, ngurusin hidup orang aja kak. Namanya juga takdir kak. Kita juga nggak tahu takdir kita itu gimana. Pelakor itu bukan takdir, pelakor itu pilihan. Ya, nanti ada apa sih ngangkat-ngangkat di kolom komen. Setelah menyandang predikat sebagai wanita terkuat bulan November 2025 sebagai wanita dengan durasi terpanjang selama 2 jam, kini Inara Rusli buat pernyataan bahwasannya dirinya sudah sering meminta perceraian kepada pihak Ihsanul. Banyak yang menyatakan karena saking cintanya si pria dengan si Inara, sehingga si pria ini enggan bila mana berpisah dengan sosok Inara. Apa karena memang gak ada yang lebih dari 2 jam dibanding si Inara ya? Ya kita nggak tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Tapi bila memang kenyataannya itu si pria tidak ingin bercerai dengan si Inara karena saking cintanya dengan si Inara, maka si pria akan dinobatkan sebagai pria terbucin bulan Desember 2025 versi Jindasim. Ayo wae lanang. Menurut kalian satu kata untuk Inara Rusli paling cocok apa sih? Yuk, boleh komen nih. Satu kata untuk Inara Rusli. Kalau aku sih ya, Inara Rusli bodoh banget. Dulu katanya nggak mau sama Virgon, katanya Virgon itu selingkuh. Dia nggak mau dimadu, katanya ya, katanya. Tapi sekarang apa buktinya? Dia sekarang jadi selingkuhannya suami orang. Dan kasusnya sekarang lagi rame, katanya Inara Rusli itu lagi ngelaporin Fahmi atau siapa itu suaminya yang sekarang itu, Fahmi atau siapa itu, ke kantor polisi, katanya kasus penipuan. Kemana aja guys, kemana aja kemarin-kemarin sebelum ketahuan istri sah, kemana aja gak laporin. Yuk, satu kata untuk Inara Rusli, yuk komen ya. Inara, kau janganlah nikah kilat Inara, ya kan? Ini mau kau laporin pula laki kau. Jadinya nanti janda kilat kau Inara, jangan. Inara, usahlah kau sibuk kali cari pembelaan Inara, jangan. Muka kau menjengkelkan kali ya. Menjengkelkan kali pas buat klarifikasi. Sampai diduga udah kong kali kong untuk menjebak kau. Siapa yang mau menjebak kau? Inara, tapi kau hebat ya Inara ya. Semua serba kilat ya Inara ya. Kenalannya kilat, nikahnya kilat, cerainya pun kilat juga. Karena adanya bukti 2 jam itu. Kalau enggak kau lanjutkan aja Dan, iya kan? Yakin kali aku. Nikah secara siri diam-diam aja kau bisa. Masa di depan umum ya kan, di depan netizen kau berklarifikasi, kau nggak bisa pasang ekspresi sedih ya kan? Malah muka jengkel kau. Udah salah, bukannya minta maaf kau, malah sibuk konferensi pers ya kan? Seolah-olah kau artis, sibuk berklarifikasi, mau ngaporin lah segala penipuan. Pret. Kalau kau bilang sama netizen ya kan, kau itu merasa ditipu, berarti kau udah ngasih tahu sama netizen bahwasannya kau itu bengak, bodoh, dongo ya. Karena apa? Masa kau nggak teliti? Apa kau kasih tahu sama kau ya, nikah siri aja pun itu dimintai KTP ya.
Kau bukan ditipu, kau bukan gak tahu, tapi kau memilih untuk tidak tahu menau. Yang penting gercep, cepat kau minta maaf. Kau udah salah, kau udah betul-betul memang salah, kau udah minta maaf kau. Apa perlu aku yang mewakili? Ya udahlah, biar aku wakili ya kan. Mungkin masih berat nguncung kau kan. Teruntuk Kak Mawa, saya mewakili si Inar ya, minta maaf Kak Mawa karena kemarin itu memang lagi kebeletnya ya Kak Mawa, pengen kali Kak Mawa Kak Mawa nggak tahan ya Kak Mawa, cuman sekali celupnya Kak Mawa, belum berulang kali celup Kak Mawa karena semua serba kilat, aku hilap Kak Mawa ya, maafin ya Kak Mawa, udah kuwakilkan kan.